Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, juz yang ketiga, dan kita masih di pelajaran yang ke-14 ya kalau nggak salah. Benar nggak? Ya, pelajaran ke-15 dan kita masuk ke tamrinat nomor 2 ya. Tamrinat nomor 2 yaitu ta'ammal al-mithala thumma kawin jumalan ala girarihi musta'innan bil ibaratil atiyah. Ini sekarang nampak nggak? Kelihatan Ustaz. Nampak. Ini kalau pakai ini bisa dia. Baik. Kita mulai saja. Kita akan masuk sekarang ke tamrinat nomor 2 ya teman-teman ya. Yaitu dalam perkataan penulis ta'ammal al-mithala summa kawin jumalan ala ghirarihi musta'inan bil ibaratil atiyah. Jadi disuruh merenungkan atau memperhatikan contoh-contoh yang ada di bawahnya, kemudian bikin kalimat yang selaras dengan contoh, yang mengikuti gaya yang ada di dalam contoh. Ya, langsung aja Pak Bayu, tafadhol. Silakan. Man arada an yadkhulul jannah. Baca dulu contohnya. Oh. Ya. Al-mislu. Al-misalu. Al-misalu man arada an yahruja fal yahruj. Nah, baik. Perhatikan di situ contohnya Pak Bayu, di situ ada tuh syarti man di sini ada tuh syaratnya. Kemudian arada ini fiil syaratnya. Kemudian falyahruj ini jawab syaratnya. Nah, di sini yang jadi poin adalah dijawab syarat itu bergandengan dengan fa. Kenapa? Karena dia kemasukan lamul amr. Dia kemasukan lamul amr. Maka nanti dalam ya contoh-contoh yang ada pada nomor 1 dan seterusnya itu dijawab syaratnya dikasihkan lamul amr plus fa, faul jaza. Ya, silakan. Nomor 1. Man arada an yadkhulal jannata falyamal amalan sholihan. Baik, mumtaz. Man arada an yadkhulal jannata falyamal amalan salihah. Jadi dikasih lamul amr dan faul jaza dijawabnya menjadi fal ya'mal amalan salihah. Nah, artinya siapa yang menginginkan masuk surga maka hendaklah beramal soleh. nah, baik, mumtaz. Terus Man arada an ayyarifal ikhbaro man arada ayyarifal akhbaro falyaqra as-suqufa wal yasma ida'ata. Wal yasma al-iza'ata. Nah, artinya Siapa yang menginginkan mengetahui berita maka hendaklah membaca majalah dan mendengarkan radio. iya, mumtaz.
Ya, jadi jawabnya menjadi falyaqra as-suhufa wal yasma' al-idza'ata. Nah, terus Man aroda an yajlisa fisofil au fisofil awali fil masjid fal yadhhab mubakkiran. nah mumtaz. Artinya Siapa yang mainkan duduk di soft awal di dalam masjid, maka hendaklah dia pergi lebih awal. nah, jadi fal yazhab mubakkiran. Nah, terus Man aroda an yas'alani su'alan fal yas'alani ba'da fal yas'al kan dia jadi majzum. Fal fal yas'al yas'alni ba'da intiha darsa udah pilih. intiha darsi. Nah, ba'da intiha'id darsi. Artinya Siapa yang mainkan bertanya kepadaku permasalahan apa soal ya, sebuah pertanyaan sebuah gitu. pertanyaan, maka hendaklah dia bertanya kepadaku setelah itihad apa ya, Intihah pelajaran, itu selesai. setelah selesai pelajaran. Ya, setelah pelajaran selesai. Nah, mumtaz. Jadi fal yas'alni. Fal yas'alni. Nah, terus Man aroda an yadhaba ilal mustasfa faliyakut warokota minal mudiri waraqatan. faliyakut warokotan minal mudiri. Nah, artinya Siapa yang menginginkan pergi ke rumah sakit, maka hendaklah dia mengambil waraqah itu lembaran. lembaran dari mudir. Ya, lembaran itu biasanya lembaran izin itu, izin. Baik, lanjut nomor 6. Man aroda an yanjaha bitaqdiri mumtazan. Bitakdiri mumtazin. Mudah-mudah pilih. Man aroda an yanjaha bitaqdiri mumtazin. Falyajtahid la naharon. Laila nahara. Mabni dia. Laila nahara mabni dengan fathah. Siapa yang menginginkan sukses atau Lulus dengan lulus dengan nilai yang mumtaz, maka hendaklah dibersungguh-sungguh siang dan malam dan siang. ya malam siang. Nah, terus Man aroda an yafhamal islama fahman jayidan wal yata'allam al-lughatal arabiyyata. nah, artinya Siapa yang ingin memahami Islam fahman dengan pemahaman yang baik. pemahaman yang baik, maka hendaklah dia mempelajari bahasa Arab. Nih nasihat buat kita teman-teman ya. Jadi man arada an yafhamal Islam fahman jayyidan. Barang siapa yang ingin memahami Islam dengan pemahaman yang baik, pemahaman yang benar, falyata'allam al-lughatal arabiyyata. Maka adalah dia belajar bahasa Arab. 6. Terus Man aroda an yahtarima hunnasa. fa'il dari yahtarimu. Man aroda an yahtarima hunnasu Hmm. fal yahtarimahum. Fal yahtarim. Kan dia majzum karena kemasukan lamul amr. Fal yahtarimhum. Nah, fal yahtarimhum. Nah, artinya
Barang siapa yang dia ingin Hormati. dihormati oleh orang lain, maka hendaklah Dia menghormati. dia menghormati mereka. Ya, jadi man arada an yahtarimahun nasu, barang siapa yang ingin muliakan, ingin dihormati orang lain, falyahtarimhum, maka hendaklah dia juga menghormati orang lain atau menghormati mereka. Nah, Mumtaz. Baik. Jazakallah khairan Pak Bayu Mumtaz. Dan sekarang Pak Pujo nomor 3. Nah, Ustaz. Wasalis ayin ada tasyarti wa Wasyarta wasyarta wa jawabahu fi kulli fi jumlatin. fi kullin jumlatin Mudah-mudah pilih fi kulli jumlatin, bukan fi kullin, tapi fi kulli tanpa tanwin, baru jumlatin mimma ya'ti. fi kulli jumlatin mimma ya'ti do khoton Ya, do khoton wahidan tahta adatis syarti wa khottoni khattaini musanna. wa khottoini tahta syarti wa salasata khututin tahta jawabis syarti wa idza kanal jawabu muqtarinan bil fa'i fadkur al sababa fadkuris sababa. Baik, jadi yang diminta pertama di sini tunjukkan mana adatus syaratnya. Ini nomor satunya. Jelaskan mana yang jadi adatus syarat, ya. Kemudian mana syarat dan jawabnya. Maksudnya fiil syarat dan mana jawab syaratnya. Ini nomor 2 yang diminta. Ya. Kemudian nanti kalau jawab syaratnya itu bergandengan dengan fa, jelaskan sebabnya. Kenapa dia bergandengan dengan fa. Jadi ada 3 yang diminta di sini. Pak Pujo, pertama tunjuk mana adatus syaratnya. Kedua, mana fiil syaratnya. Dan mana jawab syaratnya. Nanti yang ketiga, kalau ada fa dijawab syarat, kenapa ada fa? Kenapa bergandengan dengan fa gitu. Jelas insya Allah ya? Insya Allah jelas. Nah, jadi di sini do' khattan wahidan, letakkan 1 baris di bawah adatus syarat, kemudian 2 baris di bawah fiil syarat, kemudian 3 baris di bawah jawab syarat. Jadi salah satu hutut itu maksudnya 3 garis. Ya, 3 garis. Langsung aja nomor 1 dibaca. Qala ta'ala waman yattiqillahi Yattaqi, bukan yatti. Tak. waman yattaqillaha Yattaqillaha, dia yattaqillaha ya bukan la, dia tarqi. Tipis lamnya. waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ya. Baik, mana adatus syarat? Man Ya, man di sini isim atau huruf? Man huruf Ustaz. Isim dia. Namanya isim syarat. Oh. Ini jatuhnya isim ya. Mabni alas sukun. Kemudian mana fi'il syarat? Fi'il syarat yattaqi. Yattaqi. I'rabnya? Majzum. Tandanya? Tandanya membuang huruf ilat. Membuang huruf ilat. Mana jawabnya?
Yaj'al, Ustaz. Yaj'al, nam, yaj'al lahu makhraja, yaj'al. Sip, mumtaz. Artinya Eh, belum tahu, Ustaz. aku belum tahu. Yataki apa? Maunya, Ustaz. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Yaj'al. maka Allah akan jadikan baginya solusi untuk semua masalah yang dia hadapi. Oh. Jadi makhraja itu solusi. Makanya seberat apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dalam artian kita menjalankan perintah Allah semampu kita, meninggalkan larangannya, maka yakin Allah akan berikan solusi untuk semua masalah yang dihadapi. Baik. Nomor 2. Nomor 2. Qala ta'ala in yakun min minkum isruna sabiruna yakhlibu mi'atani. Mi'atai, bukan mi'ata. Kalau mi'atani itu alif pakainya setelah ta. Dan itu marfu. Kalau ini mi'atai ini dengan ya mansub sebagai maf'ul bih. Baik, mana ada tuh syarat? Itu syaratnya in. In, oke. Mana fi'il syarat? Yakun. Yakun. I'rabnya? Irohnya jazm. Tandanya? Sukun. Sukun, oke. Mana jawabnya? Ya'libu. Ya gelibu. Nah, baik. I'rabnya? Jazm. Tandanya? Buang nun. Membuang nun. Nah, jadi artinya? Barang siapa. In yakun. In itu jika. In itu huruf atau isim in? Huruf, Ustaz. Huruf. Nah, jika Jika ada 20 orang yang bersabar di antara kalian, bersama. ya gelibu mi'atain, maka bisa mengalahkan orang 200 orang. Jadi ini konteksnya perang, ya. Konteks ayat ini berbicara tentang perang. Jadi pasukan muslim mukmin yang teguh dalam berjihad, ya, itu kalau mereka memang bersabar, siap, ya, siap bersabar di medan perang, itu 20 orang bisa mengalahkan 200 orang gitu. Iyakun minkum, jika ada di antara kalian isruna 20 orang sabiruna yang mereka bersabar di medan perang, yaglibu mi'atain, maka yang 20 orang ini yaglibu mi'atain, bisa mengalahkan 200 orang. 200 orang, maksudnya 200 musuh. Jelas ya? Insyaallah. Baik. Nah, ini mengajarkan kepada kita teman-teman, ya, bahwasannya kemenangan itu enggak selamanya karena jumlah yang banyak gitu. Jadi kemenangan itu enggak selamanya karena jumlah kuantitas atau pasukan yang banyak. Ya, tapi seringkali kemenangan di medan perang itu dipicu oleh iman, keyakinan. Ya, walaupun jumlahnya sedikit, namun karena Allah telah berjanji akan menolong orang yang menolong agamanya, maka ada bala tentara dari malaikat-malaikat yang Allah utus untuk menolong orang yang sedikit mengalahkan musuhnya yang banyak. Nah, itulah perang di dalam Islam, ya. Yang didasari iman, bukan didasari pada matematika saja, jumlah bala tentaranya enggak, tapi iman yang mendorong mereka untuk berperang sehingga yang sedikit mampu mengalahkan yang banyak gitu. Tip. Nomor 3. Qala ta'ala Qala ta'ala faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Ya, artinya dulu
Barang siapa tatawwa. Faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang apa? Melakukan. Tatawwa'a itu melakukan ya amalan-amalan sunnah, yaitu melakukan amalan-amalan kebaikan. Tatawwa'a itu yaf'alu, melakukan amalan taat gitu loh. Tatawwa. Alam. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan kebaikan, maka fahuwa khairun lahu, itu menjadi baik baginya. Karena Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, jadi tidak ada kebaikan yang sia-sia gitu. Nggak ada amalan taat yang sia-sia. Semuanya akan menjadi kebaikan bagi pelakunya. Baik, mana ada tuh syarat? Man, Ustaz. Man, isim atau huruf? Huruf. Ah, Tim, Ustaz. man dong. Tim. Isim syarat namanya. Fiilnya mana? Tatawwa. Tatawwa. Tatawwa'a. Ya, dia i'rabnya apa di sini? Majzum atau fi mahli jazmin? Fi mahli jasmin. Kenapa? Karena Karena berupa fiil fi'il mudhari. madi. Tatawwa'a itu madi. Tafa'ala. Pautannya itu bukan ta itu, Ustaz. Bukan. Tatawwa'a ya tatawwa'u. Itu. Ya tatawwa'u mudhari'nya. Kalau tatawwa'a itu madi. Oke. Mana jawabnya? Fahuwa khairun lahu. Nah, dalam bentuk apa di sini? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Nah, makanya dia wajib dikasih Pak. Pak di situ. Oke, mumtaz. Terus nomor 4. Qala alaihi sholati. Alaihi salatu. Qala alaihi sholatu wassalamu. Man adraka rok'atan minas sholati faqad adraka sholata. Baik. Artinya? Berkata Nabi Ustaz ya. Nabi Ya. SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengerjakan 2 rakaat, Man adroka, barang siapa yang mendapati siapa mendapati 1 rakaat dari ya, rakaatan minas shalah. Rakaatan minas shalah itu maksudnya apa? 1 rakaat dari sholat bukan? Ya, 1 rakaat dari sholat yang dikerjakan, faqad, maka dia telah mendapati Maka dia sholat. Nah, maksudnya ini apa? Ada yang paham? masbuk kali. Enggak. Kalau masbuk itu kaitannya dengan rukuknya imam. Barang siapa yang mendapati rukuknya imam, maka dia mendapati 1 rakaat. Nih. Baik, Pak Bayu, paham nggak apa maksud tadi sini Pak Bayu? Yang udah belajar fikih nih Pak Bayu nih. Mana suaranya Pak Bayu? Nggak ada. Ya, Ustaz. Apa maksud tadi sini Pak Bayu? Man adraka raka'atan minas shalah faqad adrakas shalah. Nggak paham, Ustaz. Nggak paham. Jadi gambarannya kayak gini teman-teman. Ada orang sholat di akhir waktu. Ya, ada orang sholat di akhir waktu, sholat zuhur misalnya. Dia baru dapat 1 rakaat, keluar waktu zuhur. Apakah dia dikatakan telah melaksanakan sholat zuhur? Iya Ustaz, sholat. Jadi dia sholat di akhir waktu nih. Ya, baru 1 rakaat masuk waktu asar. Maka dia harus tetap menyempurnakan sholatnya. Ya, jadi 1 rakaat ditunaikan di dalam waktu, 3 rakaatnya di luar waktu karena sudah mantu asar. Nah, apakah dia dikatakan sholat zuhur itu?
Padahal 3 rakaatnya di luar waktu. Masuk Ustaz. Kan udah Masuk. dapat 1 rakaat. Nah, karena sudah dapat 1 rakaat. Ini makna dari hadis ini ya, kayak gitu. Man adraka rak'atan minas shalah, barang siapa yang mendapat 1 rakaat dari salat yang dilakukan di dalam waktu, maka faqad adraka shalah, berarti dia telah mendapatkan salat tersebut. Artinya dia telah melakukan salat tersebut, ya. Jatuhnya ada, dia melaksanakannya, bukan kodok gitu. Jelas ya insyaallah ya? Roka itu mengerjakan apa mendapati? Ustaz? Mendapati. Mengerjakan juga bisa. Mengerjakan 1 rakaat. Baik. Mana ini Pak Buju? Adat syaratnya. Man, Isim atau huruf? isim, Isim. Fiilnya mana? adroka, I'rabnya. fi mahali jasmin, Kenapa? madi, Madi. Nah, jawabnya faqad adroka. faqad adraka. Nah, kenapa di situ wajib dikasih fa? Karena kot apa karena fil madi? Karena kot. Karena bergandengan dengan Qad. qad. Iya, karena jawabnya kemasukan qad, maka wajib dikasih fa. Oke, mumtaz. Terus nomor 5. Qala alaihi salatu wassalam, man hamala alaina man As-silah. asilaha itu. Iya, Asilah walaisa minna. iya. Artinya Kata Nabi man hamala man hamala, membawa barang atau menodongkan. Membawa, menodongkan itu boleh. barang siapa menodongkan kepada kami Kami senjata, senjata, maka bukan bagian dari kami. yang bukan bagian dari kami atau bukan golongan kami. Jadi hadis ini maknanya apa, Pak Pujo? Paham nggak makna hadis ini? Mungkin yang jahat kepada kita bukan bagian dari kita gitu. Apa gimana? Bukan seperti itu. Pak Bayu, makna hadisnya apa Pak Bayu? Yang ngajak perang bukan? Bukan. Belum paham Ustaz. Pak Darso? Mungkin sesama muslim tidak boleh itu sudah. Tidak boleh berbuat buruk ya. Bukan. Jadi gini teman-teman ya. Hadis ini berbicara tentang tidak bolehnya menodongkan senjata kepada sesama muslim. Ya, bukan masalah berbuat buruk atau apa, entah itu bercanda atau apa-apa, tapi menodongkan senjata kepada sesama muslim itu tidak boleh. Nah, berdasarkan hadis ini, man hamala alaina silaha, barang siapa yang menodongkan senjata kepada kami, maksudnya kepada seorang muslim, falaisa minna, maka bukan termasuk golongan kami dalam masalah ini. Pada saat itu karena sifat seorang mukmin itu tidak akan menodongkan senjata kepada sesama mukminnya. Tidak akan menodongkan senjata ke sesama muslim. Senjata orang-orang beriman itu diperuntukkan kepada musuh-musuh Allah, bukan kepada saudaranya. Gitu loh. Sehingga ketika ada orang lain menodongkan senjata, baik itu dia bercanda atau sungguh-sungguh, maka dia bukan golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perbuatan tersebut, karena itu bukan sifat seorang mukmin. Jelas nggak ini? Walaupun bercanda gitu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Makanya sampai-sampai para ulama pun mengatakan, ada para ulama mengatakan, ketika antum ngasih pisau, itu tajamnya dibalik menjadi apa? Bagian ininya, tempat pegangannya itu. Oh, nah. Gagangnya gitu. Karena jangan sampai itu masuk dalam kata menodongkan. Itu sampai ulama ada yang mengatakan seperti itu, berhati-hatinya. Jadi dibalik gitu. Yang dikasih itu arah pegangan tangannya, bukan arah tajamnya gitu. Jelas insya Allah ya? Insya Allah jelas. Karena salah satu alasan yang disebutkan para ulama, terkadang ketika kita mengarahkan yang tajam itu kita nggak tahu
ya ada nanti unsur-unsur dari misalnya syaitan atau apa yang menggerakkan tangan sehingga tanpa sengaja akhirnya itu bisa menusuk atau melukai saudara seiman, dan itu tidak boleh. Karena semua ada konsekuensinya. Walaupun ada, makanya ada kan namanya dalam pembagian ya jinayah itu ada membunuh secara sengaja, membunuh dengan sibul amdi semi sengaja, membunuh keliru, itu semua ada hukumannya gitu. Enggak sengaja pun kalau sampai membuat orang mati atau terluka itu ada konsekuensi hukum syar'inya dalam Islam. Sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut, jadi tidak boleh kita sembarangan ya menodongkan atau mengarahkan senjata tajam kepada saudara seiman. Baik. Baik, mana isim syaratnya di sini? Mana anunya? Syaratnya ada tuh syaratnya di sini Pak Pujo. Man, Ustaz. Man, isim atau huruf? Sim. Sim. Fiilnya? Amala. Hamala. Irobnya? Mahali Jasmin. Fi mahalli jazmin. Kenapa dia fi mahalli? Karena fi'il madhi. Madinah. Jawabnya? Falaisa. Falaisa. Falaisa minna. Falaisa. Kenapa digandengkan dengan fa di sini? Nah, fi'il jamid. Fi'il jamid taib mumtaz. Nah, selanjutnya Pak Darso nomor 6 sampai 10. Nah, Ustaz. Qala alaihi salatu wassalamu man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Baik, artinya Kutila apa sih? ya kutilah. Barang siapa yang Barang siapa kali mempunyai terbunuh. harta Ustaz. Kutilah itu terbunuh. Oh, kutila. Barang siapa yang terbunuh Duna malihi. Duna malihi itu apa? Karena membela hartanya yang ingin dirampas. yang maka dia syahid. Syahid, maka dia mati syahid. Ya. Dia Baik. Jadi di sini baru ini teman-teman, hadis ini mengajarkan kepada kita ya membela kehormatan, membela harta, membela keluarga yang ingin dizalimi atau disakiti, kemudian dalam rangka membela itu kita mati, maka matinya itu termasuk mati syahid. Mati syahid. Nah, mati syahid di sini dalam istilah ulama fikih, terutama dalam mazhab Hambali namanya di sini al-maqtulu zulma. Istilahnya dia adalah al-maqtul zulma. Al-maqtul zulman, orang yang terbunuh secara zalim. Nah, karena hartanya ingin dirampas, jiwanya ingin darahnya ingin ditumpahkan, kemudian dia mempertahankan diri dan terbunuh, maka itu namanya maqtul zulma. Nah, yang maktul secara zalim, yang terbunuh secara zalim itu hukumnya hukum syahid, seperti syahid ma'arakah, seperti orang yang syahid di medan perang. Sehingga konsekuensinya dalam mazhab Hambali itu tidak dimandikan. Tidak dimandikan, ya, seperti itu. Tapi dalam mazhab ulama yang lain dimandikan. Hanya orang-orang yang mati di medan perang saja yang tidak dimandikan. Syahid medan perang saja yang tidak dimandikan. Itu kalau mazhab jumhur. Tapi mazhabnya Hambali, ya itu dia dihukumi sama seperti syahid di medan perang, yaitu sehingga dia nggak dimandikan, dikuburkan sesuai dengan darahnya. Karena nanti akan dibangkitkan dengan luka dan darahnya yang menunjukkan perjuangannya sebagai seorang yang membela kehormatan dan hartanya ketika ingin dirampas oleh orang lain. Jelas insya Allah ini ya. insya Allah Ustaz. Jadi penting kita memahami makna hadis seperti ini supaya nggak salah paham ya teman-teman ya. Baik. Mana Pak Darso ininya? Ada tuh syaratnya. Ada besarnya man Ustaz. Man, oke. Fiilnya? Fiilnya kutila. Kutila. Irobnya? Irobnya fi mahali jazmin.
Kenapa? Karena fil maldi Ustaz. Fi'il madi. Taib. Mana jawabnya? Jawabnya fahuwa syahidun Ustaz. Bahwa syahidun. Nam. Kenapa pakai fa? Karena setelahnya berupa isim Ustaz. Isim Karena domir. jumlah ismi Jumlah isim ya. ismiyah. Jawabnya jumlah ismiyah. Nah, taib. Lanjut Ustaz. nomor 7. Qala alaihi salatu wassalam man ata'ani faqad ata'allaha wa man ata'ani Waman asani. faman asani faqad asallah Nah, objek. Faqad asallah asallaha. Terus? faqad ata'ani amar wa man ya'si al amira faqad asani. Nah, artinya? Barang siapa yang menaati aku, maka dia telah taat kepada Allah saja. Iya, benar. Terus? Barang siapa yang asa itu lawannya mendurhakai saja. Ya, barang siapa yang mendurhakaiku. Nah, Barang siapa yang mendurhakaiku, maka dia telah mendurhakai Allah. nah. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, Ya, terus? Maka? telah taat kepadaku. Ya, terus? Barang siapa yang zalim, Barang siapa yang durhaka atau tidak barang siapa taat. yang tidak taat kepada pemimpin, maka dia telah mendurhakaiku. Nah, baik. Jelaskan mana adat, fi'il, dan jawab syarat. Adat syaratnya man berupa isim Ustaz. Nah, terus? Atau syarat fi'il syaratnya atau ani itu fi mahali jazmin karena fi'il maldi. Baik, mumtaz. Terus? Jawab syaratnya faqad. Faqad atau Allah. Nah, kenapa pakai fa? Karena disambung dengan qad. Baik, disambung dengan qad. Nah, ada lagi enggak? Ada Ustaz. Ada. Mana? Waman. Waman. Ya, Waman ada syarat. Terus fi'ilnya? Fi'il syaratnya asoni. Jawabnya? Jawab syaratnya faqad asallah. Faqad asa. Nah, terus ada lagi? Ada Ustaz. Terus? Waman ada syarat yuti'. Nah, ini irobnya apa? Fi'il syarat irobnya? Majzum Ustaz. Majzum ini ya, karena fi'il mudhari'. Mudhari'. Nah, jawabnya? Jawabnya faqad ata'a. Faqad ata'ani. Nah, terus? Terus berikutnya waman ada syarat ya'so. Ya'si fi'il syarat. Irobnya? Majzum juga. Majzum dengan membuang huruf ilat. Membuat huruf ilat. Nah, jawab syaratnya faqad asani. faqad asani. Nah, baik, mumtaz. Nomor 8. Qala alaihi salatu wassalam man akala min hadihi syajarati fala yaqrabna. Nah, artinya? Barang siapa yang makan dari pohon ini, jangan dekat-dekat kami. Jangan dekat kami. Ya, tayyib. Apa makna hadis ini? Makan pohon apa ini? Ini mungkin pohon seperti bawang nggak? Ya, benar. Jadi pohon dimaksud dengan syajar di sini yuridu at-tum. Dia menginginkan bawang, ya, bawang. Jadi maksudnya di sini orang yang makan bawang jangan dekat-dekat kami, maksudnya jangan dekat-dekat tempat sholat kami karena itu mengganggu.
Makanya di antara uzur yang membolehkan orang itu tidak hadir sholat berjamaah di masjid adalah ketika dia makan bawang. Kehadirannya itu bisa mengganggu orang yang ada di masjid. Makanya Nabi mengatakan man akala thuman au basala, barang siapa yang memakan bawang merah atau bawang putih, falyatazilna, maka hendaklah dia menjauhi kami. Maksudnya falyatazil masjidana, jauhi masjid-masjid kami, dan cukup dia di rumahnya sampai aroma itu hilang. Ya, nih. Oleh karena itu nih teman-teman nih yang di pabrik atau apa kan kalau lagi kerja keringatan, bagusnya itu ditaruhkan minyak wangi itu di masjid. Pak Bayu, nih DKM Pak Bayu. Iya, Ustaz. Itu disediakan bagi teman-teman supaya nggak ada yang terganggu gitu. Baik. Ustaz, berarti berlaku yang semisal, Ustaz, misalkan kayak Yang semisal, iya, yang semisal. Jadi ilahnya yang dilihat karena ada aroma yang tidak enak gitu. Maka semua hal yang mendatangkan aroma tidak enak itu bagusnya dihilangkan sebelum datang ke masjid. Nah, termasuk kan bau keringat apa karena kerja itu ya, makanya untuk mengantisipasi disediakan parfum atau minyak wangi gitu untuk menghilangkan hal-hal tersebut. Nah, Ustaz, jazakumullah khair, Ustaz. Bayakum. Baik, mana di sini isim ya apa adat syarat Adat syaratnya man, Ustaz. man, naam. Baik. Terus Fi'il syaratnya akala. akala i'rabnya, Fi mahali jazmin karena fi'il madhi. baik, jawabnya Fala yakrobna. fala yakrubna, naam, yakrubna. Baik, kenapa pakai pak? Karena setelahnya lamu nahi. Nafi lam nahi. Nah, benar. Lam nahi. Nah. Baik, mumtaz. Terus nomor 9. Qala alaihi salatu wassalamu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yakul Bal yakul. khairan au liyasmut. Nah, artinya Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, terus falyakul, maka hendaklah dia maka hendaknya dia berkata berkata baik atau diam. atau diam. Jadi kalau nggak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Kenapa berkata baik atau diam itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir? Karena maknanya adalah setelah hari kematian atau di hari kiamat nanti, semua yang keluar dari lisan itu akan dipertanggungjawabkan. Makanya wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi nggak ada satupun lafaz yang keluar dari lisan kita kecuali dicatat oleh para malaikat. Nah, kalau itu baik maka akan menjadi pahala. Tapi kalau itu ternyata bukan yang baik, bukan yang bermanfaat, justru malah mendatangkan murka Allah, nah itu pertanggungjawabannya besar. Makanya Nabi mengatakan hal yakubun nasu binari jahannam ila hasaidu alsinatihim. Tidak ada yang lebih banyak menyeret manusia ke dalam neraka jahanam itu kecuali lidah mereka, lisan mereka, kata Nabi. Makanya disuruh diam atau berkata yang baik. Baik. Mana di sini ada tuh syarat Ada syaratnya man. man. Nah, fiilnya Fi'ilnya kana. kana. I'rabnya I'rabnya fi mahali jazmin fi karena fi'il mahali madhi. jazmin. Fi madhi. Nah, jawabnya Fal yakul. fal yakul. Kenapa pakai pak? Karena setelahnya ada lamul amr. Karena ada lamul amr. Nah, terus nomor 10. Qala alaihi salatu wassalamu man Ro'a. ro'a minkum munkaron falyughayyirhu 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 biyadihi
fa in lam yastati fabilisanihi fa in lam yastati fabiqalbihi wadzalika al-aful imani. Nah, artinya Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka falyughayyiru, adalah dia maka mengubahnya hendaknya dia mengubahnya biadihi dengan kedua dengan tangannya. tangannya. Terus Kalau jika tidak bisa, bisa, ya stati apabila tidak bisa dengan lisannya saja. apabila dia tidak bisa dengan tangan, maka diubah dengan Dengan lisan. lisan. Nah, terus Apabila tidak bisa dengan lisan, maka dengan hatinya saja. iya. Dan itu Ya. adalah Dan sekecil-kecilnya iman saja. selemah-lemahnya Iman. iman. Ya, jadi di sini konteksnya adalah mengingkari yang mungkar. Karena mengingkari yang mungkar itu hukumnya wajib ya teman-teman ya. Mengingkari yang mungkar itu hukumnya wajib. Kita sebagai umat Islam itu dinamakan umat terbaik itu kenapa? Karena kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat Islam itu adalah umat terbaik yang dihadirkan untuk manusia itu karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Sebaliknya, cuek, masa bodoh, tidak peduli dengan kemungkaran yang terjadi di sekitar kita, itu bisa mendatangkan laknat Allah. Oleh karena itu kenapa Bani Israel dilaknat? Ya lu'ina Bani Israila ala lisani Daud. Kenapa? Karena kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, kata Allah. Karena mereka tidak saling mengingkari, saling melarang dari perbuatan mungkar yang terjadi di antara mereka. Makanya kalau ada perkara mungkar itu hukumnya wajib diingkari. Nah, cara mengingkarinya itu tergantung kemampuan. Kalau dengan tangan bisa merubahnya dengan tangan karena punya kekuasaan, punya kekuatan, itu lebih baik. Nah, kalau nggak mampu dengan nasihat, kalau nggak bisa menasehati karena nggak punya ilmunya, setidaknya hati kita itu harus benci terhadap kemungkaran tersebut. Bukan masa bodoh atau cuek. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Mengingkari dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Baik, mana di sini ada tuh syarat. Ada tuh syaratnya man. Man. Nah, terus isim syaratnya ro'a. fi'il Syaratnya ro'a. Fi mahali jazmin karena fi'il madhi. Nah, jawabnya fal yughayyirhu. Fal yughayyirhu. Kenapa pakai fa? Karena bersambung dengan lamul amr. Lamul amr. Naam. Baik. Nomor terakhir 11. Kalau Mutanabbi. Abu Thayyib al-Mutanabbi. Seorang penyair. Al-Mutanabbi rahimahullah saja. Iya. Faman yaku dafamu Zafam min murrin. dafam mirrim marildin. Murrin maridin. Marildin yajid murra bihil ma'a az-zulala. Ya, tep. Artinya di sini faman yakudafam min murrin muridin. Barang siapa yang memiliki mulut yang pahit dan sakit gitu kan, maka dia akan merasakan ya air yang tawar itu pahit juga. Nah, jadi al-ma' az-zulala itu ma' al-azb, ma' yang air yang tawar, yang segar itu pun akan terasa pahit gitu. Maksudnya di sini teman-teman, orang yang kalau lisannya kasar, ya gampang mencaci maki orang lain, maka dia juga akan merasakan hal yang sama seperti yang dia lakukan terhadap orang lain itu. Mana di sini
Ada syaratnya faman. Ustaz. Man, oke. Anunya fiilnya Fi'il syaratnya yaku. Fi yaku. mahalli jazmin. Yaku. Asalnya yakun ya. Faman yakun tapi nunnya dibuang menjadi yaku. Itu boleh nanti khususan kana nanti dibahas. Dia majzum berarti- tandanya adalah sukun. Terus jawabnya yajid. Jawabnya Yajid. adalah yajid. 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 Jawabnya yajid murran. Nah, Tep mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran, Pak Darzo. Nah, ayo Pak Bayu sekarang nomor 4. Nah, itu ada itu pembahasan tentang yakun. Yaku itu asalnya yakun, di situ kan ada itu. Sebentar teman-teman. Yaku asalnya yakun, kemudian dibuang nunnya. Itu boleh karena itu adalah merupakan kekhususan kana. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Insya Allah nanti kita bahas pada babnya. Sekarang nomor 4 Pak Bayu. Silakan. Saya chat Ustaz tadi Ustaz Afan. Gimana? Iya. Chat. Selesai. Itu dulu maksudnya dilanjut pertemuan selanjutnya. Oh, Anda nggak lihat. Sambil nunggu Sebentar. Mas sudah juga nggak hadir. Saya khair insyaallah. Insyaallah. Berarti cukup ya ini ya kalau begitu. Cukup dulu Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, ala khudurikum, ala fursatikum atas kesempatan untuk terus belajar ya teman-teman ya. Semoga kita bisa menuntaskan kitab ini. Berapa pertemuan lagi nih kelar kitabnya? Mudah-mudahan tahun baru bisa ganti kitab Ustaz. Tinggal Tahun baru. 2 ini kan. Tahun baru ini. Islam. Tahun baru Islam 2 bulan lagi ya. Iya. Ya mungkin Insya nanti ada yang seminggu 2 kali kalau diperlukan. Baik, insyaallah khair insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz.